Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dengan NIM PO713203221022. Perkenalkan, saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Diploma 3. Di sini, saya akan mempresentasikan PPT dari Ibu Rafika, SSI MKes dengan mata kuliah parasitologi dengan judul Trematoda. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada hospes dan penyakit, ada morfologi, ada siklus hidup, ada aspek klinik dan diagnosis. Apa itu trematoda? Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termaksud filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Histosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termaksud subkelas Digenae yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatica. Penyakitnya yang biasa disebut dengan fasiliasis. Hospesnya definitif, manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya yang pertama ada keong siput air tawar dari genus Limnea. Tumbuhannya itu yang kedua ada tumbuhan air. Cara infeksinya makan tanaman air mengandung metaserkaria. Morfologi cacing dewasa. Ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepalikon sehingga memberi gambaran pada bahu atau shoulder. Sucker. Terdapat dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Ususnya mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Adapun alat reproduksinya yaitu ovarium dan testis. Cacing ini bercabang sedangkan uterusnya melingkar. Vitellaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luar ke seluruh jaringan parenkim cacing. Kemudian morfologi telurnya. Bentuknya ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 dan 150 mikron dan lebarnya sekitar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Selanjutnya siklus hidup. Telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam waktu 9-15 hari terjadi pertumbuhan merasidium. Setelah menetas, merasidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Selanjutnya, di dalam tubuh siput merasidium tumbuh menjadi sporokista redia dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum, metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru-paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis. Pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplemen atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica.
Kemudian ada Fasciola busci, cacing trematoda yang besar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa. Penyakitnya yang biasa disebut dengan fasciolopsiasis. Hospesnya definitif manusia, anjing, dan babi. Perantaranya yaitu keong air, segmentina, Giraulus, Hipeutis, dan tumbuhan air, water chestnut, water lily, dan lain-lain. Cara infeksinya yaitu makan tumbuhan air mengandung metacercaria. Kemudian ada morfologi. Cacing dewasa bentuknya seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sugar. Kepalanya, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cephalic cone. Usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk oval, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi. Terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Morfologi. Vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior sehingga ventral sucar sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Uterus. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucar dan berakhir pada antrium genital. Adapun morfologi telurnya mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar sekitar 80 sampai 85 mikron, berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Adapun siklus hidup telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air sekitar 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok pada tubuh siput parasit, berkembang menjadi beberapa stadium, sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam suodenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamalia. Aspek klinis. Gejala klinis fasciolopsiasis busci terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau-kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Adapun diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis, pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Selanjutnya ada Paragonimus westermani. Penyakitnya yang biasa disebut dengan fasciolopsiasis. Penyakitnya itu definitif, manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantaranya itu bisa keong air tawar atau tiar atau Semisulcuspira ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara menginfeksinya itu makan ketam atau udang mengandung metacercaria dimasak kurang matang. Adapun morfologinya, cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm
dikali dengan 8 mm dan ketebalannya itu sekitar 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Selanjutnya ada kutikula. Cacing ini memiliki kutikula bersepina yang merupakan ciri khas morfologinya. Adapun sukar, cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sukar dan ventral sukar yang sama besar. Selanjutnya ada Vitellaria. Kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksinya, terdapat 2 buah testi berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sukar. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Kemudian morfologi telurnya. Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Kemudian siklus hidupnya. Telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan, sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Mirasidia mencari hospes perantara pertama, yaitu sifut, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara kedua, yaitu krustasea, seperti kepiting atau udang kerang. Di situ, serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif, yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metasekaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru, mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinis dan diagnosis. Manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis, sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Adapun diagnosisnya, diagnosis pasti paragominiasis harus ditemukan, telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Selanjutnya, Schistoma sp. Schistoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni Schistoma japonicum, Schistoma mansoni, dan Schistoma haemotobium. Schistoma japonicum penyebarannya di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia. Di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakitnya yang biasa disebut dengan Schistomiasis japonicum atau Oriental schistosimiasis. Hospesnya yaitu definitif, bisa manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya yaitu keong oncomelania. Cara infeksinya penetrasi kulit oleh Serrakia. Adapun morfologi telur dan cacing dewasanya. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flame cell beserta dengan saluran-salurannya. Jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventrikal sukar membentuk celah. Testis bentuk bulat, jumlahnya sekitar 6 sampai 8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Betina, tubuhnya langsing panjang.
sekitar 1,9 cm. Ovalirum di tengah tubuh. Uterus berisi telur. Selanjutnya, morfologi telur Cytoscoma japonicum. Telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer sampai dengan 50 mikrometer. Mempunyai spina telur berupa lateral knob. Histosoma mansuni, biasa disebut juga Cytoscoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakitnya biasa disebut dengan histosomiasis mansuni atau histomiasis usus. Hospesnya yaitu definitif, manusia dan kera, perantara, keong air tawar, Biomhalaria spp. Cara infeksi, penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologi telur dan cacing dewasa. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantan tubuhnya lebar, panjang 1 cm. Kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar. Testi jumlahnya 8-9 buah. Kemudian betina. Tubuhnya langsing panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam cela atau kanalis geniculus. Morfologi telur berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer dikali dengan 45 sampai 60 mikrometer. Mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya, Schistosoma haematobium. Biasa disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesika urinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakitnya yang biasa disebut dengan histomiasis hematobium. Hospesnya definitif, yaitu manusia. Cara infeksi, penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologinya dari cacing dewasa hingga telurnya. Yang pertama, cacing dewasa. Jantan. Cacing jantan berukuran 10 sampai 15 kali 0,5 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 sampai 5 buah. Kemudian betina. Cacing betina berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Kemudian morfologi telurnya berukuran 112 sampai 179 mikrometer kali 40 sampai 70 mikrometer. Mempunyai spina terminalis. Adapun siklus hidup Cytoscoma sp. Telur Cytoscoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik. Migrasi melalui beberapa jaringan seperti paru-paru, jantung kiri, hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada S. japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivestikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Aspek klinis. 3 tahapan klinis pada schistosomiasis yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis. Waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa. Terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut. Pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan
perdarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limfa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis pasti skistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur histosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur histosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur histosoma japonicum dan telur histosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Perbedaan histosoma Hespe. Kita bisa lihat pada PPT tersebut perbedaannya. Ukuran jantan Histosoma hematobium itu jantannya sekitar 10-15 mm, sedangkan betinanya 20 mm. Kalau Schistosoma japonicum itu jantannya 12-20 mm, sedangkan betinanya itu hanya 26 mm. Kemudian Schistosoma mansoni, jantannya itu berukuran 6,4 sampai 12 mm. Kemudian betinanya 7,2 sampai 17 mm. Tuberkel kulitnya halus, Haemobitum dan Japonicum halus, sedangkan Mansoni itu kasar. Kemudian testinya Hematobium itu 4-5 buah, sedangkan Japonicum itu 6-8 buah. Sedangkan Schistosoma mansoni itu ada sekitar 8-9 buah. Kemudian ovariumnya. Schistosoma hematobium itu di pertengahan tubuh bagian posterior, sedangkan Schistosoma japonicum itu di pertengahan tubuhnya, sedangkan Schistosoma mansoni itu di pertengahan tubuh bagian anterior. Kemudian spina telur. Schistosoma hematobium itu terminal, sedangkan Schistosoma japonicum itu berupa lateral knob, sedangkan Schistosoma mansoni itu lateral. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.